Ya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Nathanael Victor. NRP saya 130 222 055. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan untuk draft bab 3 saya. Dan di sini dengan judul saya implementasi evaluasi kinerja supplier bahan makanan di Hotel Four Point by Sheraton Surabaya. Langsung saja ke bab 3. Nah, untuk pada bab 3 ini akan dijelaskan mengenai gambaran objek skripsi dari skripsi LKL. Nah, yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu untuk profil dari PT Pakuwon Jati. Nah, PT Pakuwon Jati sendiri itu didirikan oleh Alexander Teja pada 20 September 1982 di kota Surabaya. Nah, PT Pakuwon Jati itu adalah salah satu perusahaan yang memiliki atau pencetus dari konsep superblok, di mana konsep superblok sendiri itu adalah konsep menggabungkan antara penginapan, lalu apartemen, dan juga tempat perbelanjaan menjadi dalam satu lokasi yang sama. Nah, PT Pakuwon sendiri itu merupakan pengembang properti yang ternama dan sudah memiliki banyak sekali bangunan-bangunan ternama seperti Tunjungan Plaza, Pakuwon City Mall, ataupun One Icon Apartemen, dan juga dia juga memiliki bangunan yang digunakan untuk hotel-hotel internasional seperti Hotel Four Point, Hotel Westin, lalu juga dengan Hotel Aloft yang nanti akan dibuka baru, dan juga Hotel Sheraton. Nah, ini untuk logo dari PT Pakuwon Jati sendiri. Lalu kita masuk ke profil Marriott International. Nah, Marriott International itu adalah suatu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang perhotelan dan pariwisata. Nah, perusahaan itu awalnya itu didirikan sama J. William Marriott dan Alice Marriott pada tahun 1907 di Amerika Serikat. Saat ini, Marriott International sendiri itu memiliki kantor pusat di Bethesda, Maryland, dan itu juga berada di Amerika Serikat. Hingga pada saat ini juga, Marriott International itu sudah dikenal oleh masyarakat luas, masyarakat seluruh dunia bahwa ia adalah salah satu perusahaan dengan jaringan hotel yang terbanyak di dunia ini. Nah, menurut data yang diambil itu hingga pada tahun 2025, Marriott International itu sudah mengoperasikan 9.100 properti yang terbagi di 142 negara di seluruh wilayah Indonesia. Nah, lalu mereka juga menaungi banyak sekali merek macam-macam hotel. Contohnya itu kayak J. Marriott, lalu Ritz-Carlton, dan juga Four Points, Sheraton, Westin, Aloft, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya juga menjelaskan untuk Marriott International sendiri itu juga memiliki beberapa value-value yang harus diterapkan di setiap hotel-hotel yang dikelola oleh mereka. Nah, di sini ada 5 core value. Nah, core value yang pertama yaitu put people first. Lalu core value yang kedua yaitu pursue excellence. Ketiga adalah embrace change. Keempat, act with integrity. Dan kelima, serve our world. Nah, untuk core value yang pertama, put people first, di sini itu menjelaskan bahwa Marriott itu selalu mengutamakan dan menekankan pentingnya untuk kenyamanan, kenyamanan dari tamu sendiri dan serta kenyamanan dan budaya kerja bagi para karyawan mereka. Karena Marriott itu selalu menekankan bahwa ketika karyawan itu memiliki tempat kerja yang nyaman, maka dia juga bisa memberikan pelayanan lebih baik kepada para tamunya. Selanjutnya nilai kedua yaitu pursue excellence. Nah, pada core value atau nilai inti ini itu menjelaskan bahwa Marriott itu selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan standar yang tinggi untuk berbagai aspek bisnis yang mereka kelola. Nah, lalu yang ketiga ada embrace change. Nah, Marriott itu selalu berusaha untuk berinovasi, melakukan perubahan agar tidak kalah dari persaingan-persaingan perubahan-perubahan dalam dunia perhotelan ini, agar bisa selalu unggul dalam persaingan. Nah, lalu ada yang keempat, act with integrity. Nah, untuk core value atau nilai inti yang keempat, act with integrity ini itu di sini menjelaskan bahwa Mario itu menjalankan bisnis perhotelannya itu harus berdasarkan etika. Yang pertama etikanya harus baik, yang kedua harus berdasarkan hukum yang jelas. Jadi semuanya itu harus setiap proses bisnis harus berjalan jujur dan adil.
Nah, lalu yang terakhir untuk core value-nya adalah serve our world. Nah, di sini Marriott itu menekankan bahwa Marriott International terus berusaha untuk bisa membantu dunia kita, untuk bisa menyamakan dunia kita. Nah, mereka selalu berusaha untuk bergabung dengan apa kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Nah, itu di sini saya juga menjelaskan bahwa Marriott International itu dalam bisnisnya itu menggunakan sistem yang dinamakan asset light. Nah, strategi asset light sendiri itu adalah strategi yang dimana Marriott itu bisa melakukan bisnisnya di tempat lain eh, tanpa harus ada mempunyai aset fisik tetap di tempat tersebut. Nah, contohnya itu adalah Hotel Four Point. Nah, Hotel Four Point di Surabaya ini, kalau kita lihat itu bangunannya adalah milik dari PT Pakuwon Jati karena itu masih satu blok atau menjadi super blok di Tunjungan Plaza. Nah, bangunan tersebut merupakan bangunan dari PT Pakuwon Jati. Akan tetapi untuk pengelolaannya, Pakuwon Jati bekerja sama dengan Marriott International dan menggunakan merek dagang dari Marriott International yaitu Four Point by Sheraton untuk digunakan di properti mereka. Nah, jadi intinya eh, mereka bekerja dengan cara memberikan franchise kepada pengembang properti ataupun kepada investor lain yang ingin membuka hotel. Jadi, dengan begitu mereka itu bisa lebih fokus dan efisien dalam mengelola manajemen perhotelan mereka tanpa mereka tuh harus pusing-pusing mengenai aset fisik seperti itu. Lalu ini juga ada logo Marriott International sendiri. Lalu di sini kita akan masuk untuk penjelasan dari profil Hotel Four Point Best Surabaya ini yang berada di Tunjungan Plaza. Nah, Hotel Four Point by Sheraton Tunjungan Plaza ini itu merupakan sebuah hotel yang masuk dalam kategori berbintang 4 dan merupakan bagian dari jaringan internasional Marriott. Hotel Four Points sendiri ini tuh mulai beroperasi pada tanggal 18 Juni 2016. Pembangunan gedung hotel ini tuh juga tuh seiring berjalannya dengan pengembangan dari Tunjungan Plaza. Nah, hotel ini tuh memiliki lokasi strategis yang berada di pusat kota Surabaya, tepatnya di Jalan Irfan Malang nomor 25 sampai 31. Karena lokasi yang strategis berada di tengah kota dan berhubung langsung dengan tempat pembelajaran terbesar di Surabaya, maka bisa menjadi nilai jual yang lebih tinggi dan bisa menjadi ya memberikan kemudahan akses bagi para tamu yang dalam menunjang travel bisnis mereka ataupun travel untuk pariwisata. Di sini juga ada gambar untuk ini tuh merupakan lobby dari Hotel Four Points, sedangkan ini adalah tampak luar dari Hotel Four Point. Nah, hotel ini sendiri tuh menyediakan sebanyak ada 293 kamar. 293 kamar itu termasuk dengan kamar suite yang dirancang secara modern. Nah, hotel ini juga dilengkapi dengan akses internet, lalu juga hotel ini juga terkenal dengan tempat tidurnya yang nyaman atau bisa disebut dengan Four Point by Sheraton for Comfort Bed. Nah, selain fasilitas seperti kamar, internet, dia juga menyediakan tempat untuk gym dan juga kolam renang, serta juga menyediakan restoran. Restoran tersebut itu di Four Point dengan nama Lime Restoran dan juga ada lounge yang biasanya akan disebut dengan Botanic Lounge. Tunjungan, ya, ini Botanic Lounge. Lalu di Botanic Lounge sendiri, Four Point ini tuh juga memiliki bir yang menjadi ternamanya di tempat tersebut. Nah, bir ini termasuk bir internasional yaitu Best Brew. Nah, di Botanic Lounge sendiri tidak hanya meminum bir saja, tetapi mereka juga bisa request untuk seperti kafe pada umumnya, mereka bisa request untuk pastry, kue dan lain-lain. Kopi juga bisa. Nah,
Untuk 4 Point by Sheraton Surabaya sendiri itu memiliki core value yaitu honest, uncomplicated, dan comfort. Nah, di sini saya juga menjelaskan bahwa nilai inti atau core value untuk value honest itu menekankan bahwa 4 Point by Sheraton itu selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang tulus, ramah, dan memiliki ciri khas tertentu. Hal ini itu sangat penting agar eh, ketika tamu datang, mereka bisa merasakan sensasi yang berbeda. Mereka bisa merasakan dihargai, dihormati, seperti itu. Lalu untuk para tamu juga bisa merasakan pelayanan yang diberikan itu enggak dibuat-buat, tapi benar-benar mereka merasakan dilayani dengan baik. Lalu selanjutnya ada uncomplicated. Nah, di sini itu nilai inti uncomplicated itu menyatakan bahwa proses pelayanan dari 4 Point itu mudah diakses pastinya, nggak ribet dan tidak berbelit-belit. Nah, dengan nilai inti yang uncomplicated ini tuh menyatakan itu bisa membuat 4 Point memiliki target tamu seperti individual yang melakukan bisnis, seperti itu. Lalu nilai ketiga yaitu ada convert. Nah, dalam nilai convert ini tuh mencerminkan bahwa komitmen dari Hotel 4 Point by Sheraton itu menciptakan suasana yang santai, nyaman, akan tetapi tidak berlebih-lebihan. Jadi hanya menyediakan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh para tamu. Lalu kita masuk ke dalam struktur organisasi. Nah, di sini ada foto untuk struktur organisasi. Akan tetapi untuk foto ini itu akan ada beberapa perubahan seperti yang akan saya jelaskan setelah ini. Nah, yang pertama akan ada struktur besar yang pertama itu general manager. Nah, general manager itu memiliki posisi yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional hotel dan memastikan bahwa setiap divisi di hotel itu bisa berjalan dengan baik. General manager itu juga harus mengambil keputusan. Biasanya keputusan-keputusan yang diambil keputusan strategis serta membuat kebijakan. Nah, pada saat ini sendiri di General Manager di 4 Point itu dipegang oleh Bapak Reza Aryawan sebagai General Manager kompleks. Nah, Bapak Reza sendiri ini tuh menggantikan Bapak Hendy Wijonyo yang sebelumnya menjadi General Manager di Hotel 4 Point. Lalu kedua ada Front Office Department atau FO. Nah, Front Office Department sendiri ini tuh bertanggung jawab untuk menyambut tamu, melayani tamu, membantu tamu untuk check in, check out, lalu juga membantu tamu ketika tamu itu ada pertanyaan-pertanyaan mengenai ke sekitaran hotel, dan juga mereka harus eh, bisa melakukan complaint handling atau penanganan keluhan. Nah, pada saat ini di 4 Point sendiri, front office department itu dipimpin oleh Bapak Agung sebagai front office manager. Lalu ada yang ketiga, sekarang kita masuk di food and beverage department. Nah, food and beverage department sendiri itu adalah salah satu departemen yang bertanggung jawab atas semua makanan dan minuman yang disediakan oleh Hotel 4 Point. Baik itu nanti dia akan mengelola makanan dari bahan makanan menjadi makanan jadi, lalu dan juga bisa mengelola operasional dari restoran, dan dalam food and beverage department itu juga mereka harus menghitung food cost yang dimana hal ini tuh sangat penting untuk dihitung agar tidak food cost-nya itu tidak meledak atau biayanya itu tidak meledak. Di sini juga mereka bertanggung jawab untuk mengelola menu dan menciptakan menu baru. Terus pada saat ini di 4 Point untuk food and beverage manajernya dipegang oleh Ibu Jocelyn, sedangkan untuk di kitchen dipimpin oleh Bapak Ricky Leo yang menjabat sebagai chef de cuisine. Lalu kita masuk ke dalam engineer department. Nah, engineer department itu adalah sebuah divisi yang bertugas untuk memastikan semua bangunan hotel itu bisa terawat dengan baik, berfungsi dengan baik. Nah, tugas-tugasnya seperti memperbaiki barang-barang yang rusak, misal fasilitas hotel yang rusak, mungkin ada kerusakan di bangunan juga, dan yang pasti harus melakukan inspeksi rutin setiap harinya. Nah, untuk engineering department sendiri di Hotel 4 Point dipimpin oleh Bapak Sujarwo sebagai Chief Engineering. Lalu kita masuk dalam Human Resource Department. Nah, dalam Human Resource atau HR Department sendiri ini berguna
kayak untuk merekrut orang-orang, karyawan baru, mengatur gaji, mengatur absensi karyawan, dan juga untuk HR departemen sendiri itu nanti akan membawahi L&D departemen atau Learn and Development Department. Nah, human resource ini juga nantinya pasti akan melakukan pelatihan dan pengembangan skill dari para karyawan. Pada saat ini, untuk HR departemen itu dipegang oleh Ibu Eudea Itasale sebagai Director of Human Resource Complex. Nah, Ibu Ita itu menggantikan posisi dari Ibu Dila Jenita sebagai yang dahulu itu sebagai Human Resource Manager. Lalu kita masuk dalam housekeeping department. Nah, housekeeping department memiliki peran yang penting di hotel. Seperti housekeeping ini akan membantu untuk menjaga kebersihan dan kerapihan dan kenyamanan. Seperti itu bersih-bersih kamar, lalu juga membersihkan seluruh daerah hotel. Mereka juga mengelola laundry, linen, dan juga mereka harus membersihkan stok amenity atau keperluan-keperluan seperti sabun, sampo di setiap kamar-kamarnya. Nah, di Hotel Four Points sendiri, housekeeping departemen itu dipimpin oleh Indra Sutisna yang menjabat sebagai Executive Housekeeper. Lalu ada Accounting Department. Nah, Accounting Department itu merupakan departemen di mana saat ini saya magang. Saya berada di salah satu subdivisinya. Nah, accounting departemen itu akan membawahi beberapa divisi lainnya, seperti ada AR, AP, lalu ada income audit, lalu ada cost control. Nah, kalau untuk tugas-tugasnya seperti kalau AP melakukan pembayaran ke vendor, lalu untuk AR mencatat pendapatan, piutang-piutang perusahaan, lalu untuk cost control itu menghitung, mengestimasi revenue, membuat budget, lalu untuk income audit akan mengaudit setiap harinya pendapatan-pendapatan yang bisa diterima oleh hotel. Nah, untuk divisi saya yaitu purchasing, secara garis besar purchasing itu melakukan proses pembelian seluruh kebutuhan di hotel harus melalui purchasing. Oh, dan juga ada receiving. Nah, receiving sendiri itu tugasnya menerima barang, mengecek barang, serta eh, menginput barang ke dalam sistem. Lalu kita masuk ke dalam sales dan marketing departemen. Nah, marketing departemen itu mm, hal yang sangat penting sih dilakukan oleh sebuah hotel karena dengan adanya marketing departemen itu bisa meningkatkan dan mengembangkan strategi pemasaran di hotel ini. Dan juga ketika kita meningkatkan, maka dengan harapan bisa meningkatkan brand hotel juga dengan membangun citra yang baik. Lalu kita masuk ke dalam sales departemen. Nah, untuk sales departemen sendiri itu memiliki tugas untuk menawarkan barang yang dari hotel, jasa dari hotel seperti eh, menawarkan kamar, menawarkan tempat untuk apa ya? Tempat untuk adanya acara dan juga ketika hal tersebut dilakukan maka bagian sales ini juga harus membentuk kerjasama atau hubungan yang baik dengan para klien lainnya. Nah, di Hotel Four Points sendiri untuk pimpinan dari sales dan marketing itu adalah Ibu Cindy Carolina yang menjabat sebagai Director of Sales dan Marketing. Lalu kita masuk ke dalam LP atau Loss Prevention Department. Nah, Loss Prevention Department sendiri itu biasanya kita secara umum lebih kenal dengan kata security. Nah, security ini jelas bahwa pekerjaan mereka tuh harus mengamankan seluruh daerah hotel, mengamankan agar lingkungan hotel itu bisa menjadi aman, nyaman, dan tentram. Nah, selain itu juga pekerjaan mereka itu mereka harus bisa, mereka adalah garda terdepan ketika terjadi misalnya ada bencana. Mereka akan menjadi command center, penanggung jawab K3 pada saat krisis-krisis tertentu di hotel. Nah, untuk eh, loss prevention ini sendiri dipimpin oleh Bapak Sigit sebagai yang menjabat sebagai loss prevention manager. Lalu ada IT departemen atau information technology department. Nah, IT departemen sendiri itu memiliki tugas untuk memastikan bahwa semua sistem teknologi, sistem informasi yang ada di hotel itu bisa berjalan dengan lancar. Tidak hanya sistem informasi aja, tapi mereka juga harus kayak menjaga server, lalu menjaga website, lalu juga menjaga berbagai elektronik lainnya seperti komputer, printer, dan lain-lain
agar semua bisa berjalan lancar. Nah, di Hotel Four Points sendiri itu untuk IT dipimpin oleh Bapak Aurelius yang menjabat sebagai Information Technology Manager Kompleks. Nah, di sini saya akan juga membahas mengenai divisi saya sendiri, yaitu divisi purchasing kompleks. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa tadi di dalam accounting department sudah dibagi-bagi menjadi ada AP, AR, income audit, cost control, receiving, dan purchasing sendiri. Saat ini, purchasing itu merupakan subdivisi dari accounting department. Nah, saat ini purchasing sendiri itu beranggotakan 4 orang, yaitu ada Bapak Ahmad Sadudin sebagai purchasing manager kompleks dan Bapak Billy Kurniawan sebagai purchasing officer kompleks, serta berserta dengan 2 anak magang. Nah, untuk kantor purchasing di Hotel Four Point by Seratos itu dekat loading dock di lantai 6. Seperti ini untuk bentuk kantor kami. Nah, secara umum purchasing tadi yang sudah saya singgung sebelumnya sedikit, purchasing itu memiliki tugas untuk memproses semua pembelian-pembelian yang dilakukan dan diperlukan barang tersebut untuk datang di hotel. Setiap pembelian harus selalu masuk ke divisi purchasing. Nah, sehingga setiap ada permintaan pembelian, maka user itu harus akan membuat PR atau purchase requisition yang nantinya akan bisa dibuatkan PO atau purchase order oleh purchasing. Nah, divisi purchasing sendiri itu bertanggung jawab untuk memproses dan mencarikan barang yang dibutuhkan oleh user dan barang tersebut itu harus datang tepat waktu. Dan purchasing setiap harinya akan ada melakukan pembelian food dan general. Nah, food general itu pembelian food itu adalah semua hal yang berhubungan dengan makanan dan minuman, sedangkan untuk general semua hal yang berhubungan yang tidak berhubungan dengan food maka akan dimasukkan general semua. Nah, untuk setiap hari ya, untuk yang purchasing food itu akan melakukan namanya market list ketika membelikan barang-barang. Nah, divisi purchasing itu juga bertanggung jawab untuk mencarikan vendor-vendor yang dapat menyediakan barang yang berkualitas baik, harganya kompetitif, serta menawarkan opsi pembayaran secara kredit atau berjangka. Nah, selain hal itu, tugas purchasing itu juga harus melakukan tender. Nah, tender ini biasanya dilakukan bulanan untuk pengadaan sayur dan buah, dan daging ayam. Nah, untuk tender pengadaan sayur, buah, dan daging ayam ini dilakukan sebulan sekali dengan harapan bahwa oh ya, untuk sebelum itu barang-barang yang ditenderkan dalam sayur dan buah itu sudah dipilih-pilih terlebih dahulu oleh bagian purchasing dan kitchen, barang-barang apa saja yang sering dibeli dan barang-barang apa saja yang sering harganya naik dan turun. Nah, dengan demikian barang-barang tersebut yang sudah dimasukkan ke dalam tender tersebut itu dengan harapan bisa mengunci harga barang tersebut dalam 1 bulan ini. Dan juga kalau seperti daging ayam, ceker ayam, untuk ya semuanya yang berhubungan dengan poultry, untuk ayam itu juga kami tenderkan karena pembelian ayam itu sangat sering dan eh, dengan tender ini kami berharap bisa mendapatkan harga lebih murah dari pasar pastinya dan merangkul harga dari supplier agar ini tidak naik turun dan mengikuti harga pasar. Nah, untuk tendernya sendiri ini tuh dilakukan sebelum tanggal 1 di bulan berikutnya mulai. Kalau untuk contohnya di bulan ini pada saat saya record ini pada tanggal 27, ini yang berarti kami harus menyelesaikan tender sebelum tanggal 1 di bulan Juni mulai. Untuk dan harga tender tersebut itu akan bertahan untuk 1 bulan dan harganya tidak boleh berubah. Lalu selain dari bahan-bahan tadi, juga perusahaan juga melakukan tender untuk telur. Nah, untuk telur itu sedikit spesial karena kalau telur kami harus melakukan tender itu sebulan 2 kali. Yang pertama, telur itu untuk harga telur pertama dan pertama itu pada tanggal 1 sampai 15, lalu selanjutnya pada tanggal 16 sampai akhir bulan itu kami akan melakukan tender kembali yang kedua. Nah, dalam menjalankan operasionalnya sendiri, purchasing itu juga sudah dibantu dengan sistem yang namanya Bridgestreet. Nah, dalam sistem ini itu ketika user menginput PR di dalam sistem, maka purchasing akan mengetahui, akan masuk di approval purchasing. Nah, di dalam approval itu nanti purchasing bakal mencocokkan, mencarikan barang, mencocokkan harganya dengan supplier atau vendor-vendornya. Nah, ketika nanti purchasing sudah melakukan approve terhadap PR tersebut dan
semua semua divisi-divisi sudah approve juga, maka purchasing bisa membuat PO atau purchase order. Nah, ketika purchase order itu sudah keluar, maka karena sistem bisnis ini kan sudah menjadi satu antara purchasing, receiving, dan dan AP, maka ketika purchase order sudah dikeluarkan, maka nanti di bagian receiving akan muncul juga PO tersebut. Nah, ketika barang sudah sampai dan sudah terima receiving dan sudah diinput oleh receiving, maka eh, data tersebut akan lari ke sistem AP. Nah, dari sana AP akan melakukan pembayaran kepada vendor. Nah, dalam melakukan tugasnya, jelas purchasing harus bekerja sama dengan berbagai departemen-departemen lainnya di dalam hotel. Selain itu, purchasing itu juga dituntut bertanggung jawab untuk selalu harus bisa mengurangi cost ketika melakukan pembelian. Nah, makanya dari itu harus selalu berkomunikasi dengan cost control agar mengetahui apakah kita bisa melakukan pembelian ini dan juga mencocokkan dengan budget yang sudah disediakan oleh cost control. Purchasing itu juga harus dituntut untuk mempertahankan kualitas barang yang bagus yang dikirimkan oleh vendor. Nah, purchasing juga harus menyiapkan report-report yang dibutuhkan seperti untuk daily-nya itu kita meringkas pembelian apa saja yang sudah dilakukan pada hari ini. Lalu untuk weekly-nya nanti akan ada approval pending report. Biasanya untuk approval pending report itu untuk PO-PO general di mana PO general itu harus approval-nya sampai ke GM. Sedangkan kalau food approval hanya butuh dari purchasing dan chef, head chef. Nah, approval pending report ini berguna untuk melihat PO apa saja sih yang belum di-approve dan nanti sampai divisi mana yang belum approve. Nah, nanti bisa di-follow up kembali ke divisi tersebut untuk segera bisa di-approve dan segera bisa dijadikan PO. Lalu juga dalam bulanannya kita ada saving report yang di sana akan untuk melihat apa aja sih yang bisa sudah kita saving, barang apa, sebanyak apa yang kita saving. Lalu kita juga ada Open PO Report. Nah, Open PO Report ini itu bulanan kita tariknya untuk melihat PO-PO apa atau purchase order apa yang belum dikirimkan oleh supplier. Nah, di sana kita bisa juga tanya kepada user apakah masih mau dikirimkan apa enggak. Karena kalau tidak kita akan menutup semua PO yang pada bulan-bulan sebelumnya. Nah, SOP purchasing jelas karena kita itu di bawah manajemen Marriott Internasional, pasti kita jelas memiliki SOP-SOP tersendiri. Nah, SOP ini itu atau standar operational procedure itu hal yang penting banget, kayak sebuah aturan yang tertulis dan itu benar-benar kayak harus kita ikuti agar pekerja itu bisa bekerja dengan baik, lancar dan bisa meminimalisirkan adanya kesalahan-kesalahan. Nah, untuk standar operasional prosedurnya sendiri itu ada beberapa. Sekian untuk presentasi saya pada malam hari ini. Terima kasih.